Menjelang tahapan inti pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu menggelar diskusi publik. Kegiatan diskusi publik yang dilakukan pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu dikemas dengan mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan diskusi publik dengan tema Pilkada Bermartabat Anti Radikalisme dan Intoleran menghadirkan pemateri dari unsur kepolisian daerah Bengkulu, praktisi akademisi dan komisioner KPU Provinsi Bengkulu. Diskusi publik ini menjadi wadah bagi pemuda Muhammadiyah Bengkulu dalam meningkatkan pemahaman tentang tahapan dan rambu-rambu pilkada. Untuk memantapkan diri mengambil perannya dalam mewujudkan pilkada bermartabat. Pendidikan tentang politik ini diharapkan mampu meningkatkan semangat pemuda dalam mewujudkan pilkada aman, damai, dan sejuk. Yang manfaat dari kegiatan ini mungkin kita ingin mencoba yang mengedukasi sahabat-sahabat pemuda, Angkatan Muda Muhammadiyah dan OKP-OKP yang lain, bahwasannya ke depan kita harus menjaga marwah pilkada ini, karena pilkada ini adalah acara atau kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali. Sudah saatnya kita jaga marwahnya sehingga pilkada ini menjadi bermartabat, dan kita juga masyarakat dan pemuda Bengkulu juga ikut merasakan dampak ketika pemilu itu terselesaikan dengan baik dan benar. Susunan acara diskusi publik dengan tema Pilkada Bermartabat, Stop Radikalisme dan Intoleran. Kamis 10 September 2020 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Imawan Adi Muhammad Subhi disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Pengantar dan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah kepada Kakanda Nadi Haryansyah MPD disilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, hari ini kita telah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur, alhamdulillah, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan hari ini, diskusi publik yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Kalau dari judul ini radikalisme intoleran, tapi sebenarnya kalau menurut saya radikalisme itu
lahir karena adanya gerakan intoleran ini. Maka mulai dari kita, kalau berorganisasi mungkin kita mulai dari organisasi kita, dari individu ibda' binafsi, kita mulai dari diri kita jauhkan sifat intoleran ini sehingga tidak memicu terjadinya gerakan-gerakan radikalisme ini. Karena itu penting dalam menjaga kesatuan bangsa ini, terkhusus lagi di Bengkulu. Semoga di Bengkulu kita dijauhkan dari gerakan-gerakan radikalisme ini, walaupun mungkin muncul gejala-gejala intoleran ini di sekitaran kita. Cuma mulai hari ini mungkin bisalah kita membuat gerakan. Kalau bagi saya, kita buat gerakan intoleran ini musuh bersama kita. Karena kalau dibiarkan berkembang, maka pergesekan di antara masyarakat Bengkulu khususnya itu akan terjadi. Dalam pengantar kali ini mungkin nanti akan dipaparkan lebih jelas lagi oleh 3 pemateri kita ini berkenaan dengan radikalisme intoleran. Berikutnya yaitu pilkada yang bermartabat. Ya, sebentar lagi kita kalau istilahnya itu pesta pilkada. Mudah-mudahan ke depan dengan gerakan kita menolak atau menganggap intoleran dan radikalisme ini adalah musuh bersama, mudah-mudahan ke depan pilkada kita berjalan menuju mencapai martabat yang kita inginkan tadi. Dalam pengantar singkat ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang telah hadir. Kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Insya Allah kegiatan ini, diskusi ini membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan yang lebih inti, mudah-mudahan kegiatan ini menambah nilai iman kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselenggaranya kegiatan diskusi publik tentang pilkada sebagai bentuk dukungan dan support Angkatan Muda Muhammadiyah kepada pihak terkait untuk tetap konsisten, mensukseskan dan menciptakan pilkada damai, aman dan sejuk, serta wujud komitmen untuk bersatu padu, mencegah paham radikal dan intoleran yang dapat melukai pesta demokrasi. Ya, sebagaimana pasal 13 mungkin sudah para peserta sudah paham ini tugas pokok Polri. Di dalam pelaksanaan tugas pokoknya juga tidak sendirian, dibantu oleh PPNS, Polsus, dan PAM Swakarsa. PAM Swakarsa dibagi dua, ada PAM Swakarsa profesional, ada PAM Swakarsa tradisional. PAM Swakarsa profesional itu adalah satpam yang memiliki kewenangan. Kemudian yang tradisional ini juga ada hubungannya dengan nanti pengamanan pilkada di mana pelaksanaan tugas. Dalam rangka mewujudkan pilkada aman, damai, dan sejuk, Kepolisian Daerah Bengkulu menyatakan akan selalu hadir mengamankan setiap tahapan pilkada 2020. Setiap tahapan pilkada baik Pilgub atau Pilbub akan mendapat pengawalan penuh dari jajaran Polri Polda Bengkulu. Terkait itu, Polri sudah menyiapkan pengamanan dalam rangka mengelola kamtipmas. Nanti akan saya sampaikan apa sih potensi-potensi kerawanan. Menurut saya yang bermasalah kita harus bagaimana menyelenggarakan pilkada ini aman, damai, dan sejahtera. Namun demikian, itu perlu melakukan langkah-langkah. Polri sebagaimana tugas pokoknya tadi harus menyusun sebuah rencana pengamanan. Pertama kami, saya karena termasuk alumni yang muda, saya pernah dipisah dengan Malukukan. Jadi berbicara masalah radikalisme intoleransi kita pernah bekerjasama dengan Duta Besar Australia. Ya. Nah, Duta Besar Australia saya bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah. Ya. Karena mengapa? Ya
kerja-kerja pemuda Muhammadiyah itu dipercaya. Nah oleh karena itu kepada pemuda Muhammadiyah, pada di alam sana kalau dia tadi mengatakan dari Sukabumi, alam sana selain Bambu, itu Palembang. Ya, pada dia kami mendoakan Pak Dede ini saya pangkatnya melati 3. Yang melati itu dia akan tumbuh. Ini pilkada itu dilaksanakan setelah reformasi dan pasca reformasi. Tujuannya tidak lain ada proses pencarian pemimpin daerah, proses pencarian pemimpin di tingkat lokal. Sebelum kita berbicara tentang pasca reformasi, kita kilas balik, dahulu. Bagaimana penentuan pemimpin daerah? Mulai dari zaman penjajah sudah ada proses. Zaman kolonial itu sudah ada proses pemilihan kepala daerah. Nah, tapi kalau masa penjajahan itu langsung ditunjuk oleh penjajah, oleh kolonial, dan dia yang mengatur itu. Pemerintah kolonial langsung menunjuk di daerah itu. Itu sebuah proses. Karena kita belajar dari sahabat Nabi, proses pergantian kepemimpinan juga ada proses, ada penunjukan, ya kan? Ada pemilihan. Begitu juga di negara itu. Setelah masa penjajahan kita masa kemerdekaan. Nah, masa kemerdekaan itu kalau saya nggak betul itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Karena belum utuh, masih ada Komite Nasional di daerah. Itu masa kemerdekaan. Nah, tahun 48 baru diganti Undang-Undang tahun 45 itu. Gubernur ditetapkan oleh Presiden. Ya. Nah, sebelum mendapatkan SK Gubernur, dia harus mendapatkan rekomendasi dari DPRD provinsi. Nah, tahun 50 berubah lagi menjadi perubahan nomenklatur. Ada Gubernur 31, ya kan? Pemerintah 31 dan pemerintah 32. Sehingga sampai saat ini ada partai politik yang selalu mengilhami itu, ya, DPD 1, DPD 2. Karena mungkin masih terbawa dengan dinamika yang asik pada zaman itu. Nah, tetapi pada masa ini DPR sudah berkuasa, dia merekomendasikan siapa yang berhak menjadi pemimpin daerah. Tetapi karena kita masih menganut prinsip Syafri, otomatis biasanya orang-orang yang ditempatkan di situ, ya, di Bengkulu biasanya dititipkan. Kalau tidak gubernurnya, oke, gubernurnya dari Di rumah setiap pemilihan pasti ada PSU. Nah, jadi bagaimana peran kami selaku pemuda untuk bisa mensukseskan itu? PSU bukan prestasi saja. Jadi bagaimana kira-kira untuk dapat hari ini tidak akan terulang lagi. Kita jadi kader itu harus tampil di depan, bergabung di mana-mana, tetapi jangan sampai kita terwarnai. Tapi bagaimana nih? Ada tipsnya dari kakak-kakak sekalian, 2 orang ini yang sudah ke level nasional untuk kita angkatan muda di sini, yang ada IMM, ada NA, ada IPM, ada pemuda. Tips dari kakak-kakak sekalian agar kita ketika kita terjun tidak terwarnai, tapi mewarnai mereka, tidak terwarnai. Apalagi kebanyakan dari kita, ya mohon maaf tanda kutip gitu ya, kader karbitan gitu. Nah, itu perlu ada wejangan sepertinya. Adanya radikalisme karena adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Benar saya pikir ya. Cuman saya itu menanggapi mereka radikalisme itu, saya rasa radikalisme itu budaya Pak, budaya kita. Saya rasa gitu Pak ya. Jadi sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan 98, radikalisme ternyata budaya dan baik Pak. Mungkin yang tidak baik bila radikalisme itu melanggar hukum.
Dan radikalisme itu saya rasa tujuannya sama, bukan penegakan hukum yang mereka maksud, tapi cita-cita hukum. Kalau intoleran kita setuju. Cuman kalau kita bicara politik, di mana harus toleran, Pak? Politik kan harus nggak intoleran, intoleran. Terasa begitu. Terima kasih, Pak. Dan berbuat takut kehidupan akan kasihan menghadapi proses. Nah, itu nanti akan terbentuk punya motor-motor sendiri yang dibuat sendiri. Nah, untuk memiliki prinsip itu maka kita harus punya wawasan. Ketika membawa wawasan maka kita harus banyak belajar. Nah, kalau saya selalu kembali kepada nama prinsip saya selalu kembali. Jadi kalau saya pernah membaik, saya sudah kali membaca hasilnya. Setelah saya banyak di YouTube itu kebingungan. Kami pemuda Muhammadiyah Bengkulu menolak paham radikal serta mendukung pilkada di wilayah Provinsi Bengkulu yang aman dan damai dan sejuk. Sebelum menggelar diskusi publik tentang pilkada, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Bengkulu telah melakukan kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Bakti sosial pertama yakni membagikan bahan pangan berupa beras kepada warga kurang mampu yang dinilai sangat terdampak COVID-19. Bakti sosial kedua yakni membagikan masker kepada masyarakat. Kegiatan berbagi masker gratis ini dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Meskipun memakai masker bagi sebagian orang tidak nyaman, namun kita semua harus menaati demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.